Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Ima Siti Fatima dengan NPM 201230005. Saya di sini akan memaparkan beberapa soal. Yang pertama yaitu makroekonomi Islam, peluang dan tantangannya di Indonesia. Prinsip-prinsip utama yang membedakan dari ekonomi konvensional yaitu meliputi pelarangan riba, yang mana semua bentuk pinjaman dan investasi yang mengandung unsur bunga yaitu diharamkan. Lalu yang kedua yaitu larangan goror, yang mana ketidakjelasan spekulasi yang berlebihan, transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang signifikan atau spekulasi yang berlebihan dihindari untuk menjaga keadilan dan stabilitas. Lalu yang ketiga yaitu larangan maisir, yang mana itu perjudian, aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian yaitu dilarang. Nah, lalu yang ketiga yaitu keadilan distributif, yang mana ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, dan penghapusan praktik penimbunan yaitu ihtikar. Nah, lalu selanjutnya yaitu prioritas pada kebutuhan real, yang mana ekonomi Islam mendorong investasi pada sektor real yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, yang terakhir yaitu peran negara. Negara memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, menegakkan keadilan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua yaitu kebijakan makroekonomi pada masa Rasulullah dan sahabat, yaitu yang pertama ada penegakan keadilan dalam bertransaksi, yang mana Rasulullah SAW sangat menekankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti larangan riba, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain, ditegakkan dengan tegas. Lalu yaitu yang kedua pengelolaan Baitul Mal, yang mana Baitul Mal atau rumah harta berfungsi sebagai lembaga publik yang mengelola pendapatan negara, termasuk zakat, kharaj, dan jizyah. Lalu yang selanjutnya yaitu memperdayakan ekonomi umat, yang mana Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang, dan berinvestasi pada sektor real. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengendalian harga dalam kondisi tertentu, yang mana meskipun pada prinsipnya harga ditentukan oleh mekanisme pasar, Rasulullah SAW pernah melakukan investasi harga seketika terjadi praktik penimbunan yang merugikan bagi masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu analisis kebijakan moneter dan fiskal Indonesia berdasarkan pendekatan makroekonomi Islam. Lalu di sini ada kebijakan moneter dan fiskal Indonesia pada saat ini. Yang pertama yaitu instrumen bunga, yang mana kebijakan moneter konvensional di Indonesia sangat bergantung pada suku bunga sebagai instrumen utama mengendalikan inflasi dan nilai tukar. Lalu yang kedua yaitu alternatif syariah, instrumen moneter syariah seperti sertifikat bank syariah, repo syariah, dan instrumen berbasis bagi hasil mulai dikembangkan, namun belum menjadi instrumen utama, yang mana kebijakan moneter konvensional yang berbasis bunga tidak relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, lalu yang keempat yaitu dampak pelemahan rupiah dan perspektif konsep uang dalam Islam, serta analisis penggunaan dinar dan dirham. Perspektif konsep uang dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang berperdagangan untuk mendapatkan keuntungan atau riba. Uang yaitu berfungsi sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, meningkatkan biaya impor, ketidakstabilan ekonomi, dan stabilitas nilai, yang mana di sini terdapat beberapa fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai yang terbatas, bukan sebagai komoditas spekulatif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.